Ya, kita mendakwakan Islam tapi mukjizat Quran aja nggak merasakan, nggak mendapatkan. Terus bagaimana orang mau percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bejo SA Channel yang senantiasa mengajak kita untuk selalu sadar Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah di kehidupan ini. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita berbagi kebaikan dengan subscribe bagi yang belum dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kali ini saya akan menyuguhkan satu materi yang mengupas tentang miracle of Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan keajaiban-keajaiban Al-Quran melalui satu metode waskita Quran. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto dengan gamblang dan jelas dan tidak panjang lebar. Mari kita ikuti paparan beliau, kupas tuntas metode waskita Quran. Mari kita ikuti. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke materi tentang, saya sudah menyampaikan tentang pentingnya ini ya, pentingnya apa sih tujuan kita waskita Quran itu untuk memahami perintah Allah. Ya, untuk memahami perintah Allah. Nah, untuk memahami perintah Allah otomatis kita harus paham dengan apa yang kita baca. Untuk bisa paham dengan apa yang kita baca, berarti kita harus tahu artinya. Bagaimana untuk tahu artinya? Ya kita harus baca Al-Qur'annya. Jadi, baik Bapak Ibu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Pertama kali Bapak Ibu, ayat yang saya sampaikan bahwa Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini Bapak Ibu, waskita Quran itu adalah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Ya. Nah, karena memang tidak ada keraguan. Jadi perintah Allah dalam ayat ini adalah Quran ini harus bisa menjadi petunjuk bagi kita dan kita diperintahkan pelajari, di situ banyak petunjuk. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari petunjuknya Allah apa. Ya, semuanya. Kadang-kadang Quran itu isinya dongeng, ya, dongeng tentang Nabi Nuh, cerita tentang nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sebenarnya adalah ada perintah-perintah bagi orang yang bertakwa. Nah, catatan kita, kenapa bertakwa? Karena yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang memang mau mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bekal orang yang taat. Bekalnya orang yang taat itu adalah petunjuk dari Allah. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai orang yang bertakwa dulu. Jadi kalau mau buka Quran itu, misalnya buka Al-Quran ini, gitu, di dalam diri kita itu kita harus, aku mau mengikuti perintahnya Allah. Aku mau menjadi orang yang bertakwa. Aku mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu harus ada dulu. Nah, baru di sini ada petunjuknya. Kalau kita tidak begitu, nggak akan bisa, Bu. Nanti nggak akan paham petunjuknya. Nah, di sini juga Bapak Ibu, bahwa Al-Quran ini bukan alat untuk meramal. Nah, ini yang penting. Misalnya buka acak, bukan untuk meramal Bapak Ibu, di situ tidak ada ramal, ya ada mungkin ya, tapi bahwa ini adalah petunjuk. Petunjuk itu bukan meramal, petunjuk itu adalah
petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jadi kita buka di sembarang muka surat di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, bukan meramal. Ya, berbeda dengan kartu tarot misalnya. Pernah Bapak Ibu melihat kartu tarot ya? Tarot. Nah, itu meramal itu. Itu meramal. Kalau Al-Quran itu adalah petunjuk. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan terkait dengan amanah-amanah saya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, ini sangat jelas sesuai dengan Al-Baqarah ayat 2 tadi. Di ayat ini menyebutkan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu jelas sekali. Baik. Nah, Bapak Ibu, metode yang kita gunakan namanya adalah waskita Quran. Kenapa ini waskita? Mungkin yang dari Malaysia, kata waskita ini masih sangat ini ya. Bahasa waskita itu mungkin dari bahasa Jawa, tapi nampaknya juga sudah mulai populer ya. Mulai populer. Nah, waskita itu begini, waskita itu dia paham dibalik sesuatu. Orang waskita itu dia paham apa yang ada di balik sesuatu, di balik tanda. Kalau kita misalnya misalnya kita punya peliharaan ikan misalnya, kemudian ikan kita itu tidak seperti biasanya, kok agak oleng gitu. Wah, ini sakit. Nah, itu waskita namanya. Atau apalah, jadi ada di balik, dia paham mempelajari di balik tanda sampai peka. Nah, Bapak Ibu, Quran ya, Quran itu tanda Bapak Ibu. Ya, Quran ini ya, ini Quran, kitab Al-Quran ini adalah tanda, sign. Maka namanya ayat. Ya, ayat itu tanda. Ayat-ayat Allah itu artinya adalah tanda-tanda Allah. Tanda itu ada dua, ayat itu ada dua. Ayat kauliyah, ini ayat kauliyah, dan ayat kauniyah. Kita melihat tumbuh-tumbuhan kita itu mulai kering. Nah, itu tanda. Berarti perintahnya minta disiram. Nah, kita sekarang mempelajari Al-Quran. Ini ayat-ayat semua. Dan istimewanya Al-Quran ini, kehidupan kita semuanya ada di sini ya Bapak Ibu. Semua hidup kita, masalah hidup kita itu ada di Quran semua. Jadi nggak ada yang tidak ada di Quran, semuanya ada. Bapak Ibu nanti kalau mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, buka Al-Quran. Bapak Ibu mau pergi atau enggak, buka Al-Quran. Bapak Ibu ragu sesuatu, buka Al-Quran. Di situ petunjuk semua Bapak Ibu. Ya. Jadi waskita itu kita belajar peka tanda. Kita belajar membaca perintahnya apa. Kalau tadi tidak ada keraguan, wal Qur'anil Hakim, ya, wal Qur'anil Hakim. Ya, itu tandanya apa? Dan Al-Quran itu yang penuh hikmah. Itu tanda dalam bentuk kalimat berita, itu tanda. Kalau kita peka, kalau kita waskito, ya, kalau kita waskito, berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk mendalami Al-Quran, ya, mendalami Al-Quran. Karena di situ banyak hikmah. Ya. Ini tentang waskita. Jadi kata waskita itu kita peka dengan tanda. Nah, Bapak Ibu, kalau di itu ya, ini ada syair tanpa watonnya Gus Dur, ya. Nah, Bapak Ibu yang Jawa Timuran, ya mungkin sudah paham ya. Ini Al-Quran Qadim Wahyu Minul Ya tanpa tinulis
iso diwaca. Iku wejangan guru was kita tentang jepake ing jero dodo. Tentang jepake ing jero dodo. Baik Bapak Ibu. Ini yang Malaysia pasti nggak paham. Tapi kalau Johor paham ya, karena Johor itu banyak orang Jawa. Baik. Al-Quran Qadim Wahyu Minulya. Jadi Al-Quran itu Qadim itu sudah dari dulu. Dan itu wahyu. Wahyu yang dimuliakan Allah. Jadi wahyu. Wahyu itu, ya ini, wahyu keterangannya di syair nomor 2. Tanpa tinulis iso diwaca. Jadi wahyu itu sesuatu yang tidak berupa tulisan tapi dapat dibaca. Nah ini makanya ditegaskan oleh Allah ketika turun wahyu pertama kali, yaitu Iqra. Iqra ya Muhammad. Ya. Mana aku nggak bisa baca, nggak ada yang dibaca gitu. Iqra ya Muhammad. Nah, artinya memang bukan bentuk tulisan. Bacalah itu, bacalah tanda. Nah, Iqra, bacalah tanda. Karena wahyu itu bukan tulisan, Bapak Ibu. Rasulullah waktu ini pertama kali mendapatkan wahyu itu, beliau mencari tulisannya mana. Ya, bukan tulisan, tapi bisa dibaca. Jadi, misalnya apa tadi yang Yasin tadi, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, itu tanda. Sebenarnya wahyu itu bukan wal Qur'anil Hakim itu, Bapak Ibu. Tapi wahyu itu adalah apa yang di sebalik itu. Oh, berarti aku diperintah Allah untuk belajar Al-Qur'an. Nah, aku diperintahkan Allah untuk mencari hikmah-hikmah yang ada di Al-Qur'an. Nah, itu baru wahyu. Wahyu itu untuk saya sebenarnya. Pada saat itu wahyu ya untuk Rasulullah. Nah, sekarang wahyu Al-Quran yang diterima dari Rasulullah, sekarang kalau kita tidak wahyu tapi ilham, tapi Al-Quran itu wahyu gitu loh. Jadi kalau kita pakai Al-Quran berarti wahyu juga. Nah, kita memahami wahyu yang ada di Quran, kemudian kita memahami itu, kalau ada pemahaman yang masuk dalam diri kita, itu kita mendapat ilham dari Allah. Ilhamnya apa? Perintahnya apa? Yang namanya ilham itu pasti perintah, Bapak Ibu, bukan ramalan. Pasti ilham. Ilhamnya apa? Ya. Tanpa tuna iso diwaca. Iku wejangan guru waskita. Nah, iku wejangan. Wejangan itu ajaran, ya, ajaran atau pelajaran, ajaran. Ini adalah ajaran guru-guru waskita. Nah, guru-guru yang waskita itu ngajari kita untuk membaca di sebalik tanda. Ya. Kalau kita punya di tempat kita ada guru-guru waskita, itu kamu jangan gini ya, kamu jangan pulang sekarang ya, kamu besok ke sana ya, kamu ke sini ya. Itu waskita. Waskita itu karena guru itu sudah tahu tanda. Ya, jadi guru waskita itu dia tidak searching, tidak mencari, tapi dapat wahyu, dapat ilham. Kemudian den tancepake ing jero dodo. Terima. Biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami Al-Qur'an dengan cara waskita, itu perintah Allah itu nancep itu lama Bapak Ibu. Celep, itu lama. Maka di sini den tancepake ing jero dodo. Itu warna nancep betul. Ya. Nancep betul. Makanya wahyu turun itu kepada Rasulullah itu bukan apa sekali gitu, enggak. Sampai 23 tahun berangsur-angsur. Nah, Bapak Ibu, di sini ada wahyu, perintah, amalkan. Ini makanya Bapak Ibu, kenapa Al-Qur'an itu menjadi Al-Qur'an ini menjadi ini Bapak Ibu, solusi hidup ya. Karena kita memahami dari sisi wahyunya, kemudian perintah dan amalkan. Ya memang nanti harus diamalkan, kalau nggak amalkan ya nggak. Saya dulu di wejang guru saya,
Al-Quran itu mukjizat. Ya, Al-Quran itu mukjizat. Nah, bagaimana kita bisa memahami mukjizat Al-Quran? Dengan diamalkan. Bagaimana kita mendapatkan mukjizat Al-Quran kalau diamalkan? Nah, berarti konsep ini ternyata menjadi solusi dari amanah-amanah yang kita perbuat. Jadi nanti Bapak Ibu kita hubungkan dengan ATP. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan ATP ya. Sudah sering saya sampaikan tentang ATP. ATP itu amanah tanda perintah. Ayat Al-Quran itu adalah tandanya. Jadi amanahnya. Jadi nanti ketika kita buka Al-Quran ini, Bapak Ibu, ya kita buka Al-Quran ini, kita harus dikaitkan dengan amanah kita apa. Misalnya Bapak Ibu sedang ada sedikit problem dengan anak misalnya. Ya, anak. Amanah saya adalah anak. Nah, kita buka Al-Quran. Jadi, amanahnya apa? Anak. Masalahnya apa? Begini. Nah, itu disebutkan, ya Allah, amanah saya anak begini. Hamba mohon petunjukmu, mohon tanda, mohon ayat, mohon petunjukmu melalui Al-Quran. Jadi tandanya apa? Baru nanti dibuka, nah di sini ada perintah-perintahnya tentang anak kita. Nah nanti membaca ini, Bapak Ibu membaca itu juga dikaitkan dengan amanahnya. Jadi fokus ke amanah dan diri kita. Jadi Al-Quran itu adalah, kalau di waskita itu bukan untuk orang lain, bukan untuk kita, tapi untuk saya. Ya, saya. Ya. Baik. Nah, pengertian amanah Bapak Ibu. Amanah apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Nanti bisa anak, bisa keluarga, pekerjaan. Misalnya Bapak Ibu sedang punya masalah dengan pekerjaan, atau masalah dagang, atau masalah apa. Coba buka Al-Quran. Amanahnya saya ini, ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran. Nah, gitu. Jadi amanah ini merupakan kata benda, bentuk kata benda. Jadi bisa apapun, bisa mobil, bisa apapun. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahap waskita Al-Quran, ya, kita mulai masuk ke sesi materi. Oke, mulai sesi materi tentang waskita Al-Quran. Waskita Quran, tahap-tahapnya. Bapak Ibu, ada sinkron cara random atau acak, kemudian membaca ayatnya atau tandanya, dan membaca perintahnya. Ini 4 tahap yang secara umum begitu. Nah, Bapak Ibu, sinkronisasi Bapak Ibu, ini adalah satu bentuk hukum Allah, ya. Allah itu memberikan sebuah sinkronisasi. Makanya kalau di dalam motivasi-motivasi itu, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi, gitu ya misalnya ya. Bapak Ibu pernah mendengar betul? Pernah mendengar itu ya Pak Irwan ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu dan itu akan terjadi. Aku sedang prasangka hambaku, gitu. Nah, itu adalah bentuk sinkronisasi, ya. Nah, law of attraction, nah, sinkronisasi. Nah, sinkronisasi dalam konteks ini merupakan satu bentuk hukum Allah. Jadi sunatullah gitu. Jadi kita kenapa buka random, buka acak itu agar mudah mensinkronisasikan dengan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang menjadi masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam satu ayat saya lupa ini, min nafsin wahidah itu surat apa? Surat An-Nisa. Jadi kita itu menjadi jiwa yang satu sehingga terjadi sinkronisasi seluruh alam ini. Ya, ya kalau ibu-ibu itu sinkronisasinya itu dengan anak misalnya. Ya, kalau ibu-ibu itu misalnya dengan anak. Dengan anak itu
karena hubungan emosinya dekat. Ya. Ketika anak mengalami sesuatu, ibu langsung ada apa ini? Gitu. Namanya tersinkronisasi. Nah, kita berusaha untuk menyingkronkan antara menyingkronkan antara diri kita, apa yang sedang kita hadapi dengan Al-Quran. Semua kehidupan manusia ada di Al-Quran. Nah, hidup kita itu masalahnya apapun. Apa yang kita sedang jadikan masalah, apa yang sedang saat ini menjadi problem, entah itu masalahnya masalah hutang kah, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apa, pokoknya ini lewat melalui Al-Quran ini. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, segala permasalahan manusia ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Kemudian keterhubungan ini kita koneksikan dengan cara berdoa. Ya, berdoa. Jadi antara amanah dengan Al-Quran ini kita wujudkan dalam berdoa, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu melalui Al-Quran terkait dengan amanah yang saya emban, yang sedang mengalami masalah, gitu ya. Nah, itu menyingkronkan dengan Al-Quran. Nanti pasti sinkron Bapak Ibu, insya Allah. Karena saya sudah hampir apa ya? Ya 90% ya Pak. 90% itu ketika tidak saya sendiri, teman-teman pun yang ini dibuka itu pas gitu loh. Kok pas ya? Kok pas ya? Nah ini ada unsur sinkronisasi. Ya, tapi sinkronisasi ini ya merupakan kehendak Allah juga gitu. Jadi kehendak Allah juga gitu kan. Di slide ini masalahnya apa, amanahnya apa, ada masalah apa, kita formal dalam bentuk doa, terjadi sinkronisasi dengan Al-Quran. Ya. Ya, kemudian kita buka random. Nah, buka random adalah memudahkan kita untuk mensinkronisasikan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Di halaman berapa kita buka, di ayat mana yang kita jumpai, semuanya adalah petunjuk Allah. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Buka tengah, apa sini ya. Jangan ragu-ragu, buka langsung aja, biar gini, dah. Atau ketika kita buka, kita sudah ada feeling. Buka tengah, ya tengah langsung aja tengah, biar gini. Ya. Semuanya ini adalah petunjuk Bapak Ibu. Jangan banyak kita pikirkan, nanti cocok enggak ya. Jangan begitu. Semuanya cocok gitu loh. Semuanya cocok, semuanya petunjuk. Buka, acak, cek, ini dah, baca. Lihat petunjuknya apa gitu. Nah, mungkin beberapa ini pengalaman saya. Ada yang buka itu kok nggak ada yang cocok ya Pak? Kok nggak ada yang cocok ya Pak? Kenapa terjadi nggak cocok? Karena dia tidak membaca perintah Allahnya apa. Jadi itu menjadi keywordnya. Dicatat ya Bapak Ibu. Keywordnya adalah perintah Allah apa untuk saya. Nah itu keywordnya. Kalau Bapak Ibu mencari ini terjemahannya, ya dongeng semua. Dari petunjuknya nggak ada. Wah dongeng semua ini. Maka namanya waskita. Waskita itu bisa memahami apa yang Allah perintahkan di balik wal Qur'anil Hakim. Terus apa ya? Misalnya, masalah saya adalah masalah keuangan. Qurannya wal Qur'anil Hakim. Wah, apa hubungannya ya? Lu ada hubungannya. Kalau kamu ingin rezeki lancar, pelajarilah, carilah hikmah-hikmah yang ada di Quran. Oh, gitu. Oh iya, saya diperintahkan untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quran. Di situ ada kunci-kunci pembuka rezeki dari Allah. Nah, gitu. Jadi semuanya adalah petunjuk Bapak Ibu. Semuanya adalah petunjuk. Yang penting kita memahami perintah Allah untuk saya apa. Ini untuk saya. Bukan untuk
kita, kami, apalagi engkau, kamu. Gitu. Karena waskita Quran ini bukan pengajian. Kita tidak sebagai ustadz. Kalau kita sebagai ustadz, ya ayatnya itu untuk jamaah, untuk saya dan jamaah. Ini kan untuk pribadi kita. Gitu. Kalau misalnya saya ngisi pengajian gitu ya, ini yang sering terjadi. Ngisi pengajian, buka Al-Quran, ya itu perintahnya adalah untuk kita, untuk kami. Tapi kalau waskita ini sangat individual antara kita, antara saya dengan Allah. Ya. Bahkan Bapak Ibu, Al-Quran ini dengan ayat yang sama, misalnya wal Qur'anil Hakim. Misalnya kita baca pada hari ini, kemudian besok kita baca lagi, itu perintahnya bisa beda, Bapak Ibu. Artinya sama, tafsirnya sama, pemahamannya sama, tapi perintahnya bisa beda. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi dia bisa menjembatani antara perintah Allah apa dengan masalah kita itu. Nah, ketika kita selesai berdoa, langsung saja kita buka secara acak dengan yakin, tanpa banyak berpikir. Ini maaf tadi. Ya, saya di artikel juga sudah saya revisi, di sini belum saya revisi. Ya, tanpa banyak berpikir ya, banyak berpikir, tanpa banyak berpikir ya. Baik. Jadi setelah doa, buka random, buka surat ayat. Baik. Nah, membaca Bapak Ibu. Apa tahap-tahapnya membaca ini, memahami itu? Yang pertama adalah kita baca terjemahan per ayat. Baca terjemahannya, kemudian baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya, baru kita baca Al-Qur'annya per ayat. Karena ini penting juga agar kita nantinya lama-lama bisa hafal kata-kata di dalam bahasa Arab. Ya. Tapi di waskita Quran itu yang penting adalah kita paham. Nah, pahamnya bagaimana caranya ya pakai terjemahan. Biasanya terjemahan pun kita sudah paham, Bapak Ibu. Oh, maksudnya ini terjemahan itu bahkan sudah paham. Kalau enggak nanti lewat tafsir. Nah, tapi kadang-kadang ya, ini ya beberapa ini Al-Quran gini saya lihat antara terjemahan dengan arti perkata itu kadang-kadang nggak cocok. Tapi ya itu sudah inilah nggak begitu jauh-jauh banget. Jadi kita yakin aja dengan ahlinya ini. Kalau betul-betul menyimpang, nah itu baru. Karena juga tafsir dan terjemahan itu kan juga alam pikirannya penerjemahan. Ya. Namanya terjemahan itu kan berarti ada unsur penafsiran dari yang menerjemahkan. Nah, Bapak Ibu sekarang membaca tanda, ini yang penting. Nah, Iqra adalah membaca perintah Allah di balik tanda atau ayat. Oke, Bapak Ibu, kita ini belajar sadar Allah. Ini akan kalau Bapak Ibu belajar pas kita itu dengan dzikir nafas itu sangat recommended sekali. Sebenarnya bukan dzikir nafasnya sebenarnya, tapi lebih pada kesadaran kita. Misalnya kita melihat suara burung, mendengar suara burung. Nah, mendengar suara burung itu kita sadar bahwa Allah sedang menggerakkan burung itu bersuara sehingga muncul suara. Nah, berarti kan ini belajar waskita. Waskita apa? Di balik suara burung itu siapa? Gitu kan? Kemudian di aplikasi di banyak hal. Maka kemarin beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kita ini harus sadar dengan hafalnya Allah. Ketika kita berzikir, kemudian pikiran kemana-mana, nggak usah risau. Kita sadar bahwa Allah sedang menggerakkan pikiran saya. Kita menyadari bahwa Allah sedang menggerakkan pikiran saya.
Nah, gitu. Jadi ada satu bentuk kesadaran. Nah, Iqra, membaca perintah Allah di balik tanda itu adalah dengan kesadaran. Makanya ini, misalnya ayat Wal Qur'anil Hakim, perintah Allah apa ya? Gitu loh. Apa yang Allah perintahkan dari Wal Qur'anil Hakim, atau Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di dalam ayat ini perintah Allah apa ya? Ya, ilham yang kita dapat dari tanda tadi merupakan perintah Allah untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi perintah Allah itu untuk melakukan kebaikan, nggak mungkin tidak untuk melakukan kebaikan, pasti kebaikan Bapak Ibu. Ini menjadi ukuran utama. Jadi nggak mungkin nanti buka metode waskita Quran kemudian perintahnya jangan melakukan sholat. Nggak mungkin. Justru malah nanti perintahnya diminta untuk sholat. Hanya isinya tentang takwa gitu ya. Itakullah itu masih itu Bapak Ibu. Secara sistematis ya ada 7 tahap ya. 7 tahap. Yang pertama adalah merumuskan masalah dari amanah yang kita emban. Jadi ya hidup itu pasti ada amanah. Kalau nafas itu aja amanah. Nah, hidup itu sendiri adalah amanah. Jadi kalau bingung amanah saya apa ya? Ya hidup ini amanah ya. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu dalam hidup saya. Itu paling gampang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang punya amanah yang besar, yang sampai sekarang mungkin belum selesai gitu misalnya. Entah itu apa, pekerjaan atau apa, beban apa begitu ya. Nah, itu dijadikan untuk dimintakan petunjuk kepada Allah. Ya. Ya, kalau misalnya nih hutang, masalah hutang ini yang saya sering kali mendapat konsultasi. Masalah hutang ini kan jangka panjang Bapak Ibu. Apalagi kalau jumlah cicilannya itu melebihi penghasilan. Nah, hutang itu amanah Bapak Ibu. Ini bisa menjadikan kita, ya Allah, hamba mohon petunjukmu tentang amanah hutang ini saya harus bagaimana. Nah, tiap hari gitu, nanti dibuat jurnal Bapak Ibu. Nanti saya minta dibuat jurnal. Jadi, setiap hari itu amanahnya sama yang diminta. Tapi nanti perintahnya bisa beda-beda. Nah, kemudian merumuskan masalah. Jadi masalahnya apa? Contoh, dirumuskan masalah berdasarkan amanah. Ya, baik. Amanah tadi kata benda Bapak Ibu. Bisa anak, bisa kalau istri, atau bisa suami, atau bisa tanggung jawab kita itu apa ini? Nah, itu yang bisa kita mohonkan. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita minta petunjuk yang sedang tidak menjadi amanah itu untuk menyinkronkan dengan Quran itu juga susah. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa di dalam waskita Quran itu masalah itu harus real. Karena nanti kan adalah sinkronisasi. Masalah itu harus real yang sedang kita alami, yang sekarang ini, gitu loh Bapak Ibu. Yang sekarang ini saya sedang mengalami masalah apa? Bukan misalnya ini saya masih bujang, belum punya calon misalnya. Terus kita buka Al-Quran, ya Allah, mohon petunjukmu jika nanti menghadapi perselisihan dengan istri. Nikah aja belum gitu loh. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang sekarang ini kita sedang mengalami masalah apa? Nah, itu yang kita mintakan petunjuk kepada Allah. Saat ini, ya. Sehingga apa? Terjadi proses sinkronisasi. Ya. Sehingga terjadi proses sinkronisasi. Apa yang sedang kita alami gitu. Ya. Nah, itu memformulasikan doa. Nah, ini nanti di sini. Nah, merupakan masalah. Menentukan masalah, menentukan apa yang akan dimintakan, bukan minta prediksi. Sekali lagi bahwa Quran, kita waskita Quran tidak untuk meramal.
tapi untuk mengetahui perintah Allah apa. Ya. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ya, ramal-meramal itu kalau di dalam Islam kan tidak dibenarkan. Meramal dengan apa? Misalnya, itu enggak boleh. Ya. Kita diperintahkan Allah apa? Nah, kemudian formulasi doa. Ya, membuat formulasi doa yang akan dipanjatkan kepada Allah untuk minta petunjuk. Nah, kita formulasikan dulu. Ini untuk membantu sinkronisasi agar pas gitu ya. Jadi formulasinya adalah, ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran, apa yang harus hamba lakukan berkaitan dengan masalah dari amanah bla 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 bla. Amanah anak, amanah pekerjaan, amanah apa? Ya. Baik. Misalnya kalau hal-hal yang sepele gimana Pak Pur? Gimana? Misalnya ini mau makan di luar apa di rumah ya? Nah, ya amanahnya apa? Amanahnya perut misalnya. Atau ya misalnya gitulah, enggak apa-apa. Perut ini mau enaknya makan di luar apa di dalam, masak sendiri gitu. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran, apa yang harus hamba lakukan berkaitan dengan amanah perut hamba, apakah hamba harus makan di luar atau di rumah. Buka Al-Quran, nanti ada petunjuk. Jadi bisa juga dalam bentuk multiple choice. Bukan multiple, tapi ini apa? Tidak. Kita makan di luar atau di rumah. Kita mau berangkat sekarang apa nanti? Nah, itu boleh buka Al-Quran. Tapi harus diformulasikan menjadi satu bentuk amanahnya apa. Nah ya, tentunya Allah akan memberikan sebuah petunjuk bagi mereka yang memang diberikan amanah. Jadi baik ringan apalagi berat gitu. Jadi yang ringan pun boleh Pak. Saja untuk komunikasi. Iya. Misalnya dulu pernah saya mau menjual mobil saya Pak. Ya Allah, ini saya jual apa tidak itu. Perintahnya jangan. Nah, nanti kita apalah, sepele-sepele aja Pak. Saya mau silaturahmi ke mana gitu. Buka Al-Quran. Ya. Bapak Ibu misalnya punya anak yang punya pacar misalnya, punya calon lah ya. Tidak apa-apa diminta Al-Quran. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran, amanah terkait dengan amanah anak saya yang sudah memiliki calon. Apakah calon ini atau apa yang harus saya lakukan terkait dengan calon anak saya ini? Buka aja, plek gitu. Oh, nanti mungkin Allah akan menyebutkan sifatnya si ini, si calonnya. Nah, ada nanti gambaran-gambaran itu ada. Kok bisa begitu? Bisa. Makanya kita baca perintahnya apa. Ya, silaturahmi ini sambung ke Allah. Artinya kita sadar Allah, Pak Ibu. Jadi setelah kita ketemu rumusan doanya tadi, baru kita sambungkan ke Allah. Kita hadirkan Allah dalam kesadaran kita. Nah, agar apa? Terjadi proses kesambungan dengan Allah. Nah, ini akan sinkronisasi nanti akan memurnikan kebenaran-kebenaran atau petunjuk-petunjuk yang orisinil gitu. Petunjuk-petunjuk yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut. Ini perintah Allah. Quran, kemudian kita mau pergi. Loh, kenapa nggak jadi pergi? Saya diperintah Allah untuk tidak pergi. Tidak apa-apa, loh kok tahu? Perintah Allah. Ya, saya buka Al-Quran, tidak boleh pergi saya. Ya, memang diperintah Allah betul gitu. Jadi jangan malu, jangan sungkan. Memang ini perintah Allah. Ini silatun. Silatun itu kita menyambungkan dengan kesadaran sehingga Bapak Ibu proses sinkronisasi itu kuat dan murni gitu loh. Karena kalau takutnya Bapak Ibu, kalau masuk ke alam bawah sadar Bapak Ibu. Nah, ketika kita masuk ke alam bawah sadar itu sinkronisasinya nggak genah Bapak Ibu.
berisi tentang hal-hal yang negatif. Ya. Kalau sudah berisi hal-hal yang negatif, nanti perintahnya bisa negatif. Nah, kenapa harus kita sadar Allah, silatun sambung ke Allah, gitu loh. Agar murni. Jadi Al-Quran ini memang ini kalam ilahi gitu loh. Ya kita sambungnya ke Allah gitu. Nah kalau secara teori dalam ilmu psikologi ya kita masuknya ke alam suprasadar, alam sadar Allah gitu. Kita bersadar Allah. Kalau nggak ada sadar Allah bisa masuk ke alam bawah sadar, bahaya. Makanya Bapak Ibu, kalau ketika kita buka Al-Quran kita jangan sadar apa-apa. Misalnya kita memanggil arwahnya atau memanggil Sunan Kalijogo misalnya, buka Al-Quran, wah bahaya. Kenapa bahaya? Ya namanya jin bisa jadi Sunan Kalijogo juga. Ya, jadi kita harus sadar Allah. Jadi perintahnya memang dari Allah. Insya Allah Bapak Ibu, jangan khawatir karena kita sudah sadar Allah. Kalau sadar Allah, menyadari Allah, menghadirkan Allah, kemudian kita buka Al-Quran, pasti di situ ada perintahnya dan tidak menyimpang dari Al-Quran. Tidak menyimpang, bahkan itu akan menguatkan. Ya. Nanti di situ Bapak Ibu, hadirnya Allah selain itu Bapak Ibu, Allah itu akan memunculkan sebuah daya pada diri kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi misalnya, seminggu yang lalu lah dari Pak Ridwan ke sini yang saya share itu ya Pak Ibu. Jadi buka Al-Quran gitu kalimatnya biasa tapi jarang yang bersyukur. Kalimatnya itu kamu sudah diberikan pendengaran, penglihatan tapi kamu jarang yang bersyukur. Kalimatnya sederhana, dia bersyukur itu kayak menohok Pak. Wah, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya memang banyak nggak bersyukur Pak. Nah, jadi ada satu orang kalau baca kan biasa, tapi kalau dengan menghadirkan Allah, menyadari Allah, kemudian baca Al-Quran, ini kayak yang nyuruh itu Allah gitu loh. Kamu ini nggak bersyukur, sudah diberi ini nggak bersyukur, itu rasanya kayak apa ya? Kayak betul-betul di sini ada dayanya gitu loh, sehingga selanjutnya itu dia akan bersyukur terus. Ada ketakutan kalau dia tidak bersyukur dan dia akan termotivasi untuk bersyukur dan melakukan syukur. Itu namanya daya. Daya di dalam Al-Quran itu tidak hanya pengetahuan aja, tapi sampai ke perilaku. Ya, sampai ke perilaku ini yang apa Bapak Ibu luar biasanya kalau mujizatnya Al-Quran. Dan kita percaya akan pertolongannya pasti itu karena di sini banyak pertolongan. Dan doa setelah hadir doa ya. Doa ini harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Setelah tadi mengenal Allah kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kemudian buka Al-Quran secara acak atau random. Nah, buka acak tadi sudah saya jelaskan. Pokoknya dibuka aja. Semua ini adalah petunjuk. Setelah baca doa misalnya, ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran tentang amanah saya terkait dengan anak saya, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Ya, gini aja sudah. Jangan ragu-ragu begini. Kalau ini biasanya nggak jadi, Pak. Keraguan kita itu menyebabkan rusaknya sinkronisasi kalau bahasa manusia begitu. Jadi kita harus yakin kepada Allah, yakin Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, buka. Ya, gini. Udah, baca. Ini kebuka Al-Jasiyah. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wah. Ya kan, Ibu? Ini yang menurunkan ini Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Berarti ini isinya apa? Keperkasaannya Allah. Makanya tadi dampak spiritualnya, dampak psikologisnya itu tinggi, Pak. Karena ada perkasaannya Allah di sini ini. Dan bijaksana.
Azizil Hakim. Bijaksana itu berarti mengatasi segala masalah. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang lanjut. Baca arti sampai paham. Jadi jangan cepat-cepat ya Bu ya, Bapak. Ini harus paham isinya betul gitu. Kadang saya mengulang lagi sampai arti, tak ulang lagi. Oh ini maksudnya ini. Kemudian baru saya baca perintah Allah apa ya? Misalnya ayat ini perintah Allah apa ya? Kalau paham aja enggak, perintahnya enggak kebaca Pak. Itu sebagian yang dialami oleh jamaah seperti itu mungkin barangkali. Nah, mungkin karena dia tidak paham, sehingga tidak mungkin kebaca perintahnya. Jadi pahami dulu, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Ini diulang-ulang Bapak Ibu. Sampai paham. Oh, ini ada keluarga, ini ada yang berpikiran sehat. Kalau ada kalimat, biasanya Al-Quran itu begitu. Endingnya di satu ayat itu ada misalnya bagi mereka yang bertakwa. Atau bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Nah, berpikiran sehat itu berarti apa? Allah memperingatkan kita, pikiranmu ini sehat. Itu. Menelanjangi atau Ibu? Wah, gak sehat. Nah, berarti kita harus apa ya, gak sehat apa ya? Nah, itu baru nanti ketemu. Oh, saya terlalu berprasangka buruk. Oh, saya terlalu ketakutan. Oh, saya terlalu ini. Oh, kan berpikiran sehat itu kan luas. Ya kan? Jadi ini sampai paham berpikiran sehat itu apa? Misalnya kita terlalu banyak suudzon dengan orang ketika ada ayat berpikiran sehat. Oh, berarti saya dilarang suudzon. Nanti suudzonnya sembuh misalnya. Berprasangka negatifnya sembuh, mungkin syukurnya kurang. Ketika kita baca bagi orang-orang yang berpikiran sehat, oh saya nggak bersyukur ya, berarti nggak sehat. Jadi satu ayat ini nanti kita baca berulang kali bisa jadi perintahnya berbeda. Nah, poin pada slide ini adalah kita paham dengan ayat. Jangan cepat-cepat untuk membaca terjemahan ini, ya. Harus pelan-pelan. Kalau nggak paham terjemahannya, baca tafsirnya. Ya, baca tafsir di sampingnya atau baca tafsir pakai gadget, pakai HP. Itu sudah ada semua. Ya. Baca dan selalu kaitkan dengan masalah amanah yang diajukan. Apa ya? Amanahnya ini, ayatnya ini, artinya ini apa ya? Maknanya ini tuh apa ya? Gitu loh. Jadi jangan kemana-mana. Tadi amanahnya anak, ketika baca ini, amanahnya tentang pekerjaan. Jangan gitu. Jadi fokus. Kalau emang anak ya anak gitu. Nah, nanti kalau mau tentang pekerjaan ya buka lagi. Lihat itu tidak apa-apa. Nah, ayat yang sesuai diberi penekanan untuk ditelaah lebih lanjut. Jadi kita baca gitu. Kalau Quran Bapak Ibu misalnya ada dua di sini. Ada dua muka Al-Quran. Ya Ibu bisa baca dari kanan dulu ke kiri. Dari kanan ke kiri ya, semuanya dibaca. Nanti yang poin yang penting mana dicatat, yang kira-kira mengena gitu. Nah, atau ketika kita ini buka, hati itu condongnya ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri aja tidak apa-apa dibaca, atau di sebelah kanannya dibaca di sini. Nah, nanti poin-poin penting itu mendapat penekanan. Ini ayat yang penting ini yang bagi saya ini sangat mengena sekali. Bagi saya ini sangat berkesan sekali. Nah, itu dicatat. Ya, dicatat. Oke. Kemudian pemaknaan. Pemaknaan ini karena kita kaitkan dengan amanah, tetap gunakan intuisi Bapak Ibu. Intuisi itu apa yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang Allah itu menurunkan pemahamannya kepada diri kita. Ya. Diturunkan. Misalnya perintah sedekah misalnya.
Quran itu menyebutkan bersedekahlah, ada perintah apa di Quran itu? Tentang sedekah lah, perintah sedekah. Nah, ketika kita baca tentang perintah sedekah itu, kita kepikiran misalnya, kepikiran teman kita. Aku kepikiran dia ya. Nah, berarti sedekahnya ke dia gitu. Atau kita kepikiran, aku mau kepikiran masjid yang sedang dibangun. Berarti perintahnya apa? Ke masjid itu. Nah, ini macam apa? Intuisi atau suatu hal yang Allah berikan ketika Allah ilhamkan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting adalah diamalkan, Bapak Ibu. Petunjuk Allah itu nanti Bapak Ibu banyak menemukan tentang takwa. Takwa itu adalah perilaku untuk melakukan sesuatu, melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita harus istiqomah, kita harus konsisten. Ya. Jadi dalam bentuk perilaku, dalam bentuk harus diamalkan. Ya. Insya Allah Bapak Ibu muncul mukjizat. Ibu, Bapak boleh percaya, boleh tidak, ya, tapi harus percaya. Oke, mungkin dalam benak Bapak Ibu sekarang sedang ada masalah berat masing-masing ya. Apa gitu, masalah berat saya apa? Masalah berat ini. Ya. Sekarang buat jurnalnya Bapak Ibu. Ya, buat jurnal. Jurnal itu macam catatan-catatan, Bu. Jurnal rincian prioritas atau catatan apa gimana? Jadi gini, jurnal itu maksudnya begini. Masalah misalnya apa ya? Masalah hutang lah ya, ini yang ini contoh saja. Mungkin Bapak Ibu nggak punya hutang, tapi saya ingin mencontohkan yang mudah. Misalnya masalah hutang jangka panjang. Baik. Setiap hari Bapak Ibu selepas sholat subuh gitu, setelah wirid, baca Quran selesai, atau setelah setelah ini selesai semua, setelah apa, wiridan, zikir nafas selesai semua, kemudian pas kita Quran. Apa amanahnya? Utang. Itu lakukan setiap pagi. Amanahnya apa? Utang. Amanahnya apa? Utang. Itu yang dimintakan ke Allah. Nanti buka lagi thread ini. Ya, buka misalnya ini, masalah utang, terbuka ayat ini. Nah, nanti perintah bisa beda-beda. Misalnya kamu jangan sia-siakan waktumu. Kamu harus fokus pada, misalnya hari ini diperintahkan untuk fokus pada pekerjaan. Hari ini diperintahkan Allah untuk melakukan hal-hal yang ya artinya misalnya jangan boros misalnya. Jadi ada perintah-perintah ini. Nah, tiap hari kita catat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu nanti kalau Bapak Ibu baca terbentuk proses penyelesaian masalah. Semacam buku harian aja gitu ya. Buku harian, betul. Diary Wasita Quran. Makanya namanya jurnal. Ini ayatnya apa, terjemahannya apa, perintah Allah apa. Kita buka kan? Kita buka, dapat ayatnya apa, tulis, terjemahannya apa, artinya apa, tulis, kemudian kita dapat perintah apa di ayat itu, tulis. Itu tiap hari Bapak Ibu. Itu nanti uniknya itu perintah Allah itu bisa beda-beda, tapi ini mendukung untuk penyelesaian masalah utang itu sehingga utang itu bisa selesai sebelum waktunya. Cepat Pak, betul. Ini mukjizat Bapak Ibu, jangan sembah. Nah itu buat jurnal Bapak Ibu. Nanti ada satu cerita gitu. Wah ini. Buktikan masalah itu akan cepat selesai. Akan cepat selesai, bahkan selesai kurang dari waktu yang sudah semestinya ditentukan. Dengan ajaib. Dengan ajaib. Nah, miracle-nya ini Masya Allah. Tapi itu ya, saya katakan bahwa saya pernah diajari guru saya, kamu kalau ingin membuktikan ajaibnya Al-Quran, itu amalkan.
Nah, gitu, Pak. Nek mek bong woco, misalnya ayat 1000 dinar. 1000 dinar. Tahu, Pak, 1000 dinar, Pak? 1 dinar. Enggak, ayat 1000 dinar tahu? Ya. Apa itu? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau itu hanya dibaca sehari 1000, nggak akan dapat keajaiban. Tapi kalau diamalkan isinya, buktikan Bapak Ibu, di situ ada miracle, ada keajaiban. Yang tidak kita sangka-sangka, memang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Asik Bapak Ibu. Allah ini asik. Maksudnya begini. Kenapa Allah ini asik? Selalu memberikan kejutan. Ketika kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan, terutama di dalam Al-Quran. Wow. Wow. Ini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah. Baik Bapak Ibu. Jadi miracle-nya itu mari kita buktikan. Ya, mari kita buktikan. Oh ya, ini dibuktikan Bapak Ibu. Kalau memang ini mukjizat, ayo kita buktikan. Buktikan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Kita buktikan kepada mereka yang tidak percaya dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya kita ini. Ya, kita mendakwakan Islam tapi mukjizat Quran aja nggak merasakan, nggak mendapatkan. Terus bagaimana orang mau percaya? Orang percaya gimana? Ya, nah, kita buktikan. Loh, saya ini pakai Al-Quran. Hutang saya itu harusnya 2 tahun baru lunas. Ini 1 tahun sudah lunas. Loh, setiap hari saya buka Al-Quran. Saya baca petunjuknya. Muncul ini, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu loh, Bapak. Sehingga orang itu tertarik. Oh iya, Al-Quran. Gimana? Caranya gimana? Nah, ini. Bagaimana Bapak Ibu, sahabat sadar Allah? Penjelasan beliau begitu jelas, tuntas, gamblang. Tinggal kita menjalankan dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari agar selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dan share video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.